Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, yang terhormat Abdiani Bion Umida selaku pengasuh pesantren Sepetem Harapan Tidak beserta para jajaran pengurus dan yang terhormat kepala Kata Imajinasi yaitu ada Mbak Riki dan teman-teman yang saya cintai. Jadi di sini saya akan menjelaskan kitab At-Tibyan bab yang kesekian. Jadi pertama di sini ada tentang sujud tilawah. Jadi sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat maupun luar sholat itu sebenarnya sama seperti sujud pada umumnya ketika kita sholat. Tapi bedanya itu cuma bacaannya aja. Ada yang menggunakan Subhanal Malikul Quddus. Ada juga yang Allahumma inni as'aluka salamta. Ada juga yang menggunakan ya banyak ya. Pokoknya sujud tilawah itu dilakukan ketika apa sih? Ketika kita mendapat syukur. Ya enggak sih? Atau ketika kita mendengarkan langkah. Oke. Terus juga di sini pendapat para ulama yang sahih itu sujud tilawah itu tanpa takbiratul ihram, secara mustahab dan tidak terlalu disunahkan. Terus yang kedua, bacaan berhenti. Nah, member di sini yang pertama ketika qari kebingungan membaca suatu ayat dan tidak mengerti ayat selanjutnya, maka hendaknya itu dia bertanya. Atau misalnya kalau kita dalam sholat, apa sih, imam kita itu lupa, maka hendaknya yang belakangnya atau para imam itu mengingatkan jika ia mengetahui, ya. Atau paling enggak kalau misalnya kita nggak tahu dan itu berhenti lama, mungkin imamnya kan mengajarkan. Terus juga ada waktu qiraah ya. Jadi waktu qiraah yang baik itu ada setengah akhir malam, bara malam hari. Terus juga saat sholat. Nah, kalau lebih afdal dalam sholat ketika kita membaca itu kita memanjangkan berdiri kita, bukan memanjangkan sujud kita. Yang terakhir ada dalil. Nah, dalil tentang dalil itu tidak ada yang makruh. Jadi semuanya itu sudah dipraktikkan oleh para sahabat dan sudah semuanya itu sudah mendapatkan pendapat yang sahih dari para ulama salaf. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Mbak, cara ini apa? Cara mengingatkan ketika imamnya lupa gimana? Nah, itu ada banyak ya. Misalnya kalau kita lupa gerakan, itu kalau misalnya pertama kalau lupa gerakan, kalau untuk wanita itu kita menepuk bagian telapak tangan kita. Tapi kalau misalnya ketika pria, kalau misalnya kita lupa itu bisa dengan mengucap subhanallah, itu kalau gerakan. Tapi kalau bacaan itu hendaknya makmum yang tepat di belakang itu mengetahuinya. Jika tidak mengetahui, maka imam juga harus mempunyai antisipasi untuk memindah ke syaratnya. Sekian dari saya. Salam.